Sakit mah nggak sembuh-sembuh. Sakit kepala nggak sembuh-sembuh, padahal sudah diperiksa macam-macam nggak ada kelainannya. Nyeri otot, pegel-pegel, capek, geringgingan, keringet dingin, gemeter, sesek, ampek, debar-debar, puyeng, pusing, hayup-hayup, ngeliyeng, jadi semua. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dalam acara Talkshow Bincang Sehat RSUD SLG Kediri. Kali ini bersama saya, Jaya, sebagai host akan mengupas tuntas tentang depresi dan bunuh diri. Kali ini saya akan mendatangkan narasumber, yaitu dokter spesialis kejiwaan dari RSUD SLG Kediri, Dr. Herdina Suwondo SPKJ. Selamat datang, Dok. Terima kasih atas undangannya. Dok, sebelum kita masuk ke materi yaitu tentang depresi dan bunuh diri, saya pengen tahu, Dok, kita kan mendengar, kita sebagai orang awam itu mendengar kata psikolog sama psikiatri. Sebenarnya psikolog sama psikiatri itu beda atau sama, Dok? Sangat berbeda. Ada yang persamaan tapi sangat berbeda. Jadi bedanya, psikolog itu mempunyai pendidikan khusus, namanya Fakultas Psikologi. Dia expert atau ahli dalam hal pemeriksaan, tes-tes psikologi. Juga mungkin mereka sudah bisa juga menangkap hal-hal yang dianggap penyimpangan, ya, perilaku, jalan pikiran maupun emosi seseorang. Jadi mereka itu psikolog mempunyai pendidikan khusus, Fakultas Psikologi. Sedangkan saya, psikiater, spesialis kedokteran jiwa, itu tidak punya pendidikan khusus. Tapi semua lewat pendidikan yang disebut dengan Fakultas Kedokteran. Setelah menyelesaikan pendidikan menjadi dokter umum, barulah mengambil program pendidikan dokter spesialis. Ada yang mengambil program pendidikan dokter spesialis bedah, anak, penyakit dalam. Nah, saya mengambil bidang program pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa. Kami juga bisa melakukan beberapa tes, ya, tapi tidak menyeluruh. Beda dengan psikolog. Tetapi kami ini terutama expert atau bidang keahliannya di bidang pengobatan medisnya untuk semua gangguan, baik penyimpangan jalan pikiran, perilaku, maupun penyimpangan emosi seseorang. Nah, itu kami bisa mengobati secara medis. Jadi kalau psikolog tidak bisa menuliskan resep, ya wajar saja karena mereka bukan pendidikan kedokteran, tapi fakultas psikologi. Sedangkan kami memang dokter, dasar pendidikannya adalah fakultas kedokteran. Begitu kira-kira. Berarti kalau secara medis itu kita harus misalkan kita ada gangguan depresi atau gangguan kejiwaan, berarti secara medis kita harus pergi ke psikiatri, ya, Dok? Iya, ke psikiater. Iya. Ke psikiater, ya? Iya, nah, orangnya disebut psikiater, ilmunya disebut psikiatri. Oh, berarti psikiatri itu ilmunya, kalau orangnya psikiater, ya, Dok? Betul. Ya. Baik, Dok. Jadi gini, Dok. Kalau kita masuk ke materi kita, itu tentang depresi. Ya. Sebenarnya depresi itu apa sih? Dan kemudian gejala-gejalanya, apakah bisa dilihat oleh seseorang yang secara awam atau hanya dokter saja yang bisa melihat? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat-sangat baik, ya, sangat-sangat bagus. Mudah-mudahan menjadi kewaspadaan buat masyarakat untuk bisa menolong pasien-pasien yang mengalami depresi. Depresi ini
bukan sekedar gangguan perasaan yang berupa kesedihan semata, tapi lebih dari itu karena sudah mengganggu biasanya aktivitas hidup sehari-harinya seseorang. Lebih dari 2 minggu, seseorang itu tidak mampu lagi melakukan aktivitas hidup sehari-hari seperti melakukan pekerjaan yang sudah bekerja, melakukan kuliah yang sudah kuliah, melakukan sekolah yang masih sekolah, juga sudah mengganggu pola tidur, makan minum, pergaulan atau sosialisasi, sehingga seseorang itu menarik diri, hanya murung, ya gejala-gejalanya, sulit merasakan kesenangan hidup yang biasanya bisa dilakukan, misalnya hobi, jalan-jalan, bergaul dengan seseorang, itu sudah nggak bisa dilakukan. Kemudian juga ada ciri yang ketiga, selain suasana perasaan yang ini, sedih, bisa juga suasana perasaan itu sebaliknya, mudah marah, tersinggung, atau melakukan sesuatu itu jadi getol, jadi kecanduan gitu. Misalnya kecanduan olahraga sampai lupa makan, lupa minum, dan lain-lain. Juga yang ketiga adalah gejala berupa mudah lelah, capek, padahal tidak melakukan sesuatu yang berat-berat amat. Terus gejala-gejala lainnya bisa saja gangguan yang berupa gangguan kognitif atau gangguan konsentrasi, gangguan pemusatan perhatian, fokus sulit. Kalau orang bilang tuh, pikiran saya kok gerambiang ya dok. Terus juga ada gejala mudah lupa. Terus gejala lainnya lambat berpikir. Kalau orang awam bilang lola, loadingnya lambat. Lama. Atau ambivalensi, itu sikap ragu-ragu. Pengambilan keputusan juga kadang-kadang bingung dia, ya karena nggak bisa konsen, nggak bisa apa gitu. Belum lagi nanti ada gangguan pola makan. Ada 2 tipe depresi itu. Jadi jangan pikir depresi itu orangnya nggak mau makan terus kering. Iya, tapi ada juga yang berupa overeating, makan terus. Jadi akhirnya terjadi obes atau kegemukan. Bisa juga ada orang katanya kalau depresi nggak bisa tidur. Siapa bilang? Kadang-kadang betul ada tipe insomnia, tapi juga ada tipe banyak tidur, oversleep. Tidur terus tapi tidak dalam, atau tidur dangkal, atau tidur ayam. Bisa aja seseorang itu tidurnya 23 jam sehari, tapi tidak dalam, tidur dangkal, mimpi-mimpi buruk, kadang-kadang mengigau, atau kita sebut dengan sleep talking yang seperti itu. Belum lagi pandangan masa depan merasa suram, madesu, masa depan suram, seolah-olah tidak ada jalan keluar, pikiran rasanya jubek, penuh, nggak bisa berpikir. Nah, kadang-kadang ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat adalah pikiran-pikiran ingin mencederai diri sendiri, atau yang disebut self-harm, atau ide-ide bunuh diri. Suicide yang gagal, yang kita sebut dengan tentamen suicide, ataupun bunuh diri yang berhasil, yang kita sebut sebagai committed suicide. Baik dok, berarti bunuh diri itu merupakan efek dari depresi seseorang ya dok? Betul. Jadi bunuh diri itu salah satu penyebabnya adalah depresi. Tapi bunuh diri bisa juga gangguan jiwa yang lebih berat. Misalnya mempunyai waham. Waham itu adalah isi pikir yang kukuh bahwa seolah-olah tidak punya waham nihilistik, seolah-olah tidak ada gunanya hidup. Bisa juga seperti itu. Meskipun dia lahir di keluarga yang berkecukupan, tidak ada stresor-stresor yang bagaimana gitu, tapi dia merasa hampa, kosong, lonely, merasa nggak ada harapan lah untuk hidup, ada apa, jadi ya sudah, mati aja, kosong.
Berarti kalau bunuh diri itu adalah akibat dari depresi yang sudah parah gitu ya, Dok? Iya, biasanya depresi dengan gangguan waham. Waham tadi ya? Waham nihilistik. Nihil itu kan tidak ada. Tidak Jadi ada. ya sudah, buat apa hidup lagi? Kalau istilahnya tuh perasaan tuh kalau boleh dibilang tuh hampa, kosong, dan apa ya, kayak garam tidak ada rasa asin, plain, flat. Jadi dia juga merasa mencederai diri ya, entah dengan cutting ya, dengan apa itu nggak berasa sakit karena perasaannya itu kosong, nggak ada rasa apa-apa, hampa, plain, ampang, oh ya istilahnya ampang. Berarti depresi itu adalah sebenarnya penyakit yang membahayakan juga ya, Dok? Amat sangat. Sangat membahayakan. Banyak masyarakat menganggap bahwa depresi itu suatu kelemahan karakter, personality atau kepribadian, atau bahkan dikait-kaitkan dengan masalah rohani. Tidak. Penyakit depresi ini sama seperti penyakit-penyakit lainnya. Hipertensi, kencing manis, stroke. Siapa takut dalam periode kurun waktu, siapa aja bisa mengalami depresi, apalagi depresi reaktif namanya, duka cita. Berapa banyak kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat sama kita saat-saat pandemi itu. Kan kita juga mengalami suatu depresi, tapi depresinya, sedihnya itu sedih yang bersikapnya reaktif yang kita sebut dengan grief atau duka cita. Hanya sementara, dengan berjalanannya waktu, tidak lebih dari 6 bulan tentunya ya. Kita bisa pulih kembali, kita bisa melanjutkan hidup kembali. Kalau orang sekarang bilang bisa move on. Move on kalau anak sekarang ya. Ya. Baik Dok, kita lanjutkan. Terus siapa saja Dok yang beresiko, kita bilangnya penyakit boleh ya Dok? Boleh. Nah, ke siapa saja yang beresiko mengidap penyakit depresi ini Dok? Segala umur, tanpa melihat sara seseorang, baik suku, agama, ras, ataupun antar golongan, bisa mengalami semua, dan segala umur, mulai dari baby sampai ajal menjemput, siapapun bisa mengalami itu. Kalau baby, bayi, anak-anak kita sebut sebagai unhappy baby, bayi-bayi yang tidak bahagia, rewel, cengeng, tidak gembira, dililing ya istilahnya, kalau dibikin tertawa itu nggak bisa, malah cemberut, kalau nggak nangis, nggak mau makan. Nah ini kehilangan selera makan, akibatnya tumbuh kembang bayi juga terganggu, berat badan juga tidak bisa mencapai garis hijau, jadi di bawah merah terus. Nah, salah satu, hati-hati, bayi-bayi depresi. Berarti kalau depresi itu semua kalangan bisa mengidap penyakit itu ya Dok? Baik Dok, kita bertanya, kan kalau penyakit itu ada obatnya nggak sih Dok untuk depresi sendiri itu? Pasti ada. Kita bersyukur hidup di zaman sekarang bahwa obat-obat antidepresan itu seperti kafetaria. Pilihannya banyak, dari yang obat-obat murah maupun sampai yang mahal. Tentunya bukan soal harganya, tapi cocoknya. Kadang-kadang ada loh orang yang antidepresan mahal, tapi orangnya nggak cocok. Tapi cocoknya sama obat-obat yang antidepresan yang cukup ada di puskesmas itu. Jadi kita nggak peduli dengan harga, yang penting tuh cocoknya. Banyak sekali macamnya. Tapi untuk obat-obat itu kita harus konsultasikan kepada dokter yang... Sudah pasti, untuk dokter yang ahlinya. Karena kan ada beberapa obat antidepresan itu menjadi perhatian khusus yang hanya bisa diberikan kepada anak-anak muda atau orang-orang muda yang sehat, young and healthy. Tidak bisa sembarangan dipakai untuk orang-orang usia lanjut, terutama yang ada penyakit-penyakit komorbid. Makanya harus konsultasi sama dokter ahlinya. Ya, jadi gini Dok, kalau saya boleh mengambil kesimpulan bahwasanya depresi itu adalah penyakit yang berbahaya, bahkan sampai mengakibatkan bunuh diri, menyakiti diri sendiri. Nah, bagaimana pesan dari dokter kepada kita, khususnya kita teman-temannya, agar menghadapi seseorang di sekitar kita, agar orang-orang di sekitar kita itu kalau orang itu agak bermasalah, bagaimana caranya Dok sebagai orang teman-temannya?
Betul, jadi masyarakat memang harus tahu bahwa gejala depresi itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk bunuh diri, tapi ada tanda-tandanya yang disebut dengan cry for help, tangisan minta tolong. Cuma memang pada beberapa orang gejalanya itu tidak klasik ya, seperti menangis atau marah-marah atau muring-muring atau kehilangan minat jadi menarik diri dari pergaulan atau merasa selalu kelelahan terus tidur biarpun satu hari 25 jam ya masih kurang terus atau dia prestasi akademik mulai menurun karena konsentrasinya berkurang. Tapi waspada juga dengan kata-kata kalau dia bilang ah bosan, ah nggak mau ini, ah nggak mau itu, merasa dulunya senang melakukan kegiatan yang merupakan hobi ya, kalau orang ini misalnya senang olahraga sekarang capek, mengeluh gitu, capek, dikit-dikit, ah nggak seneng aku, yang tadinya dia senang. Jadi itu waspada, itu adalah tanda-tanda. Tadinya prestasinya akademiknya bagus, sekarang kok menurun. Jadi bukan dia stres karena nggak naik kelas atau terancam tidak naik kelas, tapi bisa jadi dia sulit konsentrasi, makanya prestasi akademik, terus kelanjutannya terancam tidak naik kelas atau tidak naik semester. Bisa juga karena perilakunya yang muring-muring, sembarangnya nggak enak kan, terjadilah yang namanya PHA ya. Pemutusan hubungan asmara. Nah, seringkali terus bilang, ya jelas, ditinggal sama pacarnya. Habis gitu sih muring-muring terus. Lah, ini dia depresi dulu. Makanya muring-muring, wajahnya tuh semuanya turun ya, semua garis mulai mata, mulut jadi gini, enggak gini. Lah itu kita harus waspada. Yang tadinya makannya biasa, sekarang gak mau makan atau makannya berlebih, berat badannya jadi naik atau sebaliknya jadi kurus. Nah itu juga kita waspada. Apalagi dia sudah membuat satu catatan bunuh diri. Nah catatan bunuh diri ini biasanya tuh sudah terlambat ya, baru lihat setelah orangnya mati, sukses bunuh diri, baru deh lihat catatannya. Saya melihat tidak ada masa depan, semua itu percuma. Buat apa hidup lagi ya, kayak gitu-gitu ya, tapi udah bunuh diri, orangnya sukses, kadang-kadang committed suicide. Terus baliknya kadang-kadang juga terjadi perubahan itu ya, perilakunya tuh semua, kadang-kadang kalau orangnya tuh suka berpuisi. Nah puisinya tuh puisi yang nada-nadanya tuh segalanya gelap. Nah, makanya kenapa saya pakai baju hitam, ini adalah lambang depresi juga. Ya tentunya memang saya gemar pakai hitam kebetulan, tapi ya kebetulan juga gitu. Malaikat hitam. Malaikat hitam. Nah, ya kayak gitu-gitu ini udah waspada ya. Yeah. Terus juga ada gejala yang disebut dengan smiling depression. Nah, smiling depression ini orangnya kelihatan guyang-guyu, kelihatan nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Tahu-tahu berapa jam kemudian ketemu gantung diri, nenggak baygon rasa stroberi atau rasa jeruk, kaget-kagetlah orang. Jadi swingnya tuh begitu tajam sekali dan heboh. Hati-hati. Kemudian juga ada yang disebut dengan depresi, yang disebut dengan depresi terselubung. Jadi yang ditampilkan bukan suasana hati yang sedih, murung, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Bukan itu saja. Tapi yang disodorkan ke kita tuh biasanya sakit mah nggak sembuh-sembuh, sakit kepala nggak sembuh-sembuh, padahal sudah diperiksa macam-macam nggak ada kelainannya, nyeri otot, pegel-pegel, capek, geringgingan, keringet dingin, gemeter, sesek, ampek, debar-debar, puyeng, pusing, hayup-hayup, ngeliyeng. Jadi semua keluhan somatik atau keluhan badaniah yang tidak jelas, tidak ada penyebab di tempat yang dikeluhkan. Ternyata itu juga disebut dengan depresi terselubung. Gejalanya berupa keluhan badan. Baik, berarti kita sebagai orang di sekitarnya harus lebih peka ya dok, harus lebih peka kepada sesama, kepada teman dan lain sebagainya, untuk agar
gimana ya, agar kita mengetahui bahwa teman kita itu sedang depresi gitu ya, Dan butuh dan pertolongan. membutuhkan pertolongan lah. Baik dok, kalau kita mengetahui nih dok, si A ini adalah menurut kita itu depresi, langkah kita sebagai temannya itu bagaimana dok? Ya, tentunya tidak serta-merta, kamu gejalanya kayak depresi deh, marah pasti ya. Jadi misalnya, saya lihat kok kamu beda deh, biasa-biasanya nggak begini. Ada sesuatu kah? Bisakah cerita? Let's talk. Karena jujur saja di bidang saya, tidak ada laboratoriumnya loh. Tidak ada loh alat ukurnya, seperti hipertensi, jantung, itu kan ada alat ukurnya. Pakai stetoskop, pakai termometer, ya bisa. Tapi kalau kita kan enggak. Laboratorium, diabetes, tinggal periksa, bisa. Tapi kalau kita di bidang psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa, satu-satunya adalah let's talk. Ayo bicara, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, kok perilakumu ini beda deh daripada yang lain sebelum-sebelumnya. Berarti tadi kembali ke kesimpulannya tadi, bahwasanya kita harus lebih peka terhadap sesama. Betul. Itu ya dok. Betul. Baik dok, bisakah dokter memberikan pesan kepada kita semua masyarakat tentang depresi dan bunuh diri ini dok? Kami persilahkan dok. Baik, jadi saya titip pesan untuk masyarakat ya, bahwa jangan segan-seganlah berkonsultasi dengan psikiater Anda. Jadi yang namanya penyakit gangguan jiwa itu bukan gila saja atau yang disebut dengan schizofrenia. Tetapi yang lumayan banyak ini adalah depresi. Kurang lebih hampir 14,9% jumlah penduduk, bahkan WHO mengatakan tahun 2020 itu sudah bisa mencapai sekitar 350 juta orang yang menderita depresi dengan berbagai varian dan gejalanya. Jadi bila di lingkungan kita ada yang bertanda-tanda depresi, kita bagi menjadi 3 kelompok gejala. 1, gejala emosi. Bukan emosi itu bukan hanya marah-marah saja, tapi juga orangnya mudah sedih, mudah cemas, terus kehilangan minat, kegembiraan atau semangat. Kemudian nada-nada putus asa, waspada. Kemudian yang kedua adalah gejala kognitif, kelompok kognitif, misalnya orangnya mengeluh sulit konsentrasi dengan akibat prestasi akademik maupun performan kerja jadi buruk, yang dulunya rajin tapi tiap 3 hari sekali minta izin, 3 hari sekali sakit kepala, 3 hari sekali mahnya kumat, yang kayak gitu-gitu, hati-hati. Kemudian juga orangnya mengeluh mudah lupa, bahkan kunci motor ketinggalan akibatnya motornya digondol maling, atau lupa menaruh apa yang padahal tidak sesuai dengan umur kalendernya, masih muda kok ya. Kemudian kehilangan fokus, pikirannya rasanya gerambyang, lola, lambat berpikir, sikap ragu-ragu atau ambivalensi. Juga beberapa orang mengeluhkan yang disebut dengan mass depression atau depresi yang terselubung. Biasanya yang disodorkan itu adalah gejala badan, misalnya cepat capek, gangguan nafsu makan, bisa berupa yang tidak suka makan, jadi tipe kurus, atau tipe yang overeating, banyak makan. Kemudian juga gangguan siklus tidur, terbalik-balik tidurnya, nggak bisa tidur sama sekali, baik masuk, atau bisa tidur sebentar tapi dini hari terbangun dan sampai pagi tidak bisa tidur, atau justru yang late insomnia baru bisa tidur subuh jam 4, setengah 5 baru ngantuk. Kemudian akibatnya di tempat kerja kan mereka jadi sering membuat kesalahan, apalagi kalau kerja di pabrik yang dengan alat-alat yang berbahaya ya, rawan kecelakaan kerja. Kemudian juga orang yang gangguan tidur akibat depresi juga kalau nyetir mobil, motor kan gampang terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian sakit kepala dan nyeri-nyeri di bagian tubuh lainnya yang sudah diperiksa macam-macam, atau yang kita sebut dengan shopping dokter, belanja dokter, tapi nggak ketahuan apa penyakitnya, tapi ya keluhannya terus saja sakit ini sakit itu, ya waspada. Seperti itu. Dengan berakhirnya talkshow Bincang Sehat kali ini, saya Jaya selaku host dan Dr. Herjina Suwando SPKJ selaku narasumber mohon maaf dan pamit mundur diri.
Jangan lupa Sobat Sehat, kalau ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and share. Follow seluruh media sosial RSUD SLG Kediri. Akhir kata, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. RSUD SLG, pelayanan prima, komitmen kami.